Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita dapat berjumpa lagi dalam video kajian hadis Rasulullah SAW. Kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan yang pernah tertunda, yakni tentang taubat. Di episode yang lalu telah kita ketahui bahwa untuk bertaubat setidaknya kita harus menjalankan syarat yang 4. Berhenti dari kemaksiatan, menyesal dan mengakui kesalahan, beriktikad untuk tidak kembali lagi berbuat kesalahan tersebut, dan beristighfar kepada Allah serta memohon maaf kepada sesama manusia. Lalu sudah cukupkah sampai di situ? Tentunya belum cukup. Tapi setelah kita tahap pertama dalam tobat sudah dilaksanakan, maka tahap kedua yaitu kita harus mengganti amalan buruk kita di masa lalu dengan amalan baik di masa kini. Kalau dahulu kita banyak merugikan orang, mengambil harta orang, merampok, menodong, dan lain sebagainya, maka hari ini kita harus banyak bersedekah, memberikan harta benda kita untuk orang yang membutuhkan, mengeluarkan harta kita untuk membantu di jalan perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dahulu kita sering menyakiti orang, membuat resah orang, maka hari ini kita harus banyak-banyak memberi kebahagiaan, memberi ketenangan, kenyamanan kepada orang lain, dan seterusnya, mengganti amal-amal kejelekan kita di masa lalu. Terus ditutup, hari demi hari terus menutupnya. Kalau dahulu kita banyak melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengindahkan perintah-perintah Rasulullah SAW, maka hari ini kita harus mencari amalan apa yang belum mampu kita lakukan, dan kita harus berusaha untuk bisa melaksanakan kebaikan tersebut. Maka tidak cukup seseorang berhenti dari kemaksiatan tapi dia tidak menggantikannya dengan amal kebaikan. Karena sesungguhnya seseorang bisa masuk neraka itu bukan saja karena dia berbuat, tapi karena dia diam pun bisa memasukkannya ke dalam neraka. Contoh, orang udah nggak mabok lagi, udah nggak ngobat lagi, udah nggak nyapu, nggak putau lagi, tapi nggak sholat, malas sholat, maka itu belum selamat, belum aman itu. Sekarang udah nggak ngerampok lagi, udah nggak nodong lagi, tapi nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, itu belum aman itu, ya kan? Sekarang nggak bikin resah orang, nggak bikin sakit orang, tapi nggak mau kenal sama orang, nggak mau bersilaturahmi, nggak mau menyambungkan tali kasih bersama manusia, khususnya umat muslim, maka itu pun belum termasuk tobat. Tobat yang sesungguhnya adalah berhenti dari perbuatan dosa dan menggantikannya dengan amalan kebaikan. Kalau yang terjadi hanya berhenti saja daripada perbuatan dosa, sementara tidak mau bergerak, tidak mau beramal kebaikan, itu sama halnya seperti orang bangkit setelah terperosok dari satu lubang, maka dia terperosok lagi ke dalam lubang yang lain. Jadi hitungannya masih sama aja.
Sekali lagi, yang dimaksud dengan tobat itu adalah berhenti dari kemaksiatan lalu menggantikannya dengan amalan kebaikan. Mudah-mudahan di akhir sisa umur kita yang sesungguhnya kita nggak tahu berapa hari lagi, berapa jam lagi di planet bumi ini, di alam dunia ini, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menggantikan amalan kejelekan di masa lalu kita dengan berbagai amalan kebaikan di masa kini yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf dari salah-salah kata, semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.